Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno dari SMPN 1 Satuata Pusako. Saya Juliana Rahmat dari SMP Negeri 1 Pusako. Dan saya Atik Winarsi dari SD Negeri 04 Pebadara. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Siak kelas 50 dengan fasilitator Ibu Rita Wati Tanjung dan pengajar praktik Ibu Sri Zulaila. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik siklus pertama. Saya Sutrisno sebagai pengamat. Saya Juliana Rahmat sebagai coach. Dan saya Atik Winarsi sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Kak Tris. Baiklah, hari ini Bu Ana melakukan praktik coaching ya. Dengan siapa Bu Ana kalau boleh tahu? Ya Kak, betul. Dengan Ibu Atik sebagai coaching saya. Baiklah Bu Ana. Sebelum praktik coaching dimulai, saya boleh bertanya-tanya sedikit nggak? Ya boleh Pak. Silakan. Nanti Ibu praktik coachingnya dengan Bu Atik. Kira-kira rubrik penilaiannya seperti apa ya Bu? Ya Pak, saya akan menggunakan indikator alur-cerita ya Pak ya, dinilai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang terlihat. Iya Bu, baik. Kemudian nanti pada saat coaching, kompetensi coaching apa yang mana sih yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjawab. Wah, bagus sekali ya Bu. Namun dari kompetensi itu mana nih yang akan Ibu pilih sehingga lebih spesifik lagi Bu? Nah, ya Pak, ketika akan coaching saya akan mengambil dua saja ya Pak ya, sebagai pendengar aktif dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berupa. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi dua itu ya Bu, agar lebih spesifik untuk mengarahkan coach agar menemukan ide-ide. Kemudian indikator tercapaian apa nih yang akan Ibu capai Bu? Indikator tercapaian yang satu saya capai adalah saya dapat memandu coach agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya juga mampu memandu coach untuk menemukan ide-ide baru. Wah, luar biasa ya Bu, sudah mempersiapkan rubrik penilaian dan indikator tercapainya. Mungkin itu saja dulu ya Bu, silakan panggil coachnya dan saya izin untuk observasi di sini ya. Ya baik Pak, saya akan panggil terlebih dahulu coachnya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih nih Pak Krisno. Bu Atik, silakan. Nah ini Pak, Bu Atiknya. Assalamualaikum Bu Atik. Silakan Bu Ana dimulai coachingnya. Terima kasih Pak Krisno. Ya. Izin ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam Bu Ana. Oke Bu Atik, sekarang kita akan melaksanakan coaching ya. Apa kabar Bu Atik hari ini? Alhamdulillah Bu Ana, hari ini masih melaksanakan coaching. Nah ya, hari ini masih diberikan kesehatan. Nah, seperti janji kita, katanya Bu Atik ini ada yang mau bicarakan nih. Katanya ada sebuah masalah yang membuat Bu Atik itu galau. Iya betul sekali nih Bu. Jadi ini terkait dengan rekan guru di sekolah ya Bu Ana ya. Saya perhatikan ini dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan. Penyampaian materinya masih menggunakan metode konvensional, kemudian masih menggunakan ceramah dan ceramah gitu ya. Padahal kan pada zaman sekarang ini kan teknologi kan sudah semakin canggih gitu ya. Seharusnya kan pembelajaran juga semakin besar begitu kan. Nah ini kok saya lihat tidak begitu, masih belum ada perubahan dengan rekan guru saya di sekolah gitu. Jadi pembelajarannya itu jadi
saya garis bawahi. Jadi permasalahan dari Fasil ini adalah metode pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi pembelajaran ini lebih apa ya, tidak ada variatifnya begitu Bu, baik dari media maupun metode pembelajarannya juga masih menggunakan cara yang lama. Baik, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Atik mendapatkan? Iya betul. Jadi dari percakapan kita sekarang ini saya ingin adanya perubahan dari rekan guru yang ada di sekolah saya, ya seperti dalam menyampaikan penyampaian pembelajarannya. Oke, baik Bu Atik. Jadi Ibu menginginkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira nih perubahan apa yang Bu Atik lihat atau dapatkan? Iya, jadi saya ini ingin terlihat itu ada perubahan dalam proses pembelajaran di kelas, gitu ya, seperti dalam menggunakan metodenya, begitu ya, media pembelajarannya lebih variatif, begitu. Misalnya seperti menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau Wordwall yang sekarang kan marak digunakan oleh para guru, gitu ya. Nah, atau bahkan sekedar hanya membuat slide PowerPoint saja, saya rasa itu juga sudah jauh lebih baik ketimbang dalam mengajar ini tidak menggunakan media pembelajaran sama sekali. Jadi mungkin seperti itu ya Bu ya, jadi tidak menggunakan media ceramah saja dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Atik. Dari yang disampaikan tadi menggunakan variasi metode dalam pembelajaran media dan bahkan modernnya, itu bisa dikatakan pembelajaran medianya ya Bu ya. Bisa dikatakan di sekolah ini itu bisa berada di skala 10 ya Bu ya. Jadi kira-kira di sekolah Bu Atik sekarang berada di level berapa nih Bu? Iya betul. Jadi sepertinya nih ya Bu ya, kalau ada di sekolah saya itu kalau diskalakan itu masih di skala 5, karena memang di sekolah saya itu banyak rekan-rekan guru yang senior. Oke, jadi berada pada skala 5 ya Bu ya. Iya. Jadi sekarang yang Ibu inginkan dan yang ingin ditingkatkan menjadi skala 8 Bu, supaya ada perubahan pembelajaran yang bervariatif. Iya, mungkin yang saya inginkan begitu ya Bu ya, dinaikkan menjadi skala 7. Kenapa? Karena mungkin jika ditingkatkan ke skala yang lebih tinggi lagi, memang sedikit agak sulit karena ya itu tadi di sekolah saya itu banyak guru yang senior yang mungkin belum begitu paham mengerti akan menggunakan IT ini. Baik, jadi dari skala 5 tadi Ibu menginginkan menjadi skala 7 ya. Kira-kira usaha apa nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan skala tersebut menjadi 7? Ya, mungkin sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang akan saya perbuat. Tapi mungkin seperti kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat begitu secara face to face, tetapi bergantian. Mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan. Oke, untuk menjadi mentoring tadi atau pendampingan individu ya Bu ya. Kira-kira selain itu ada tidak Bu strategi yang mungkin sudah Ibu Atik lakukan di sekolah dan teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaian Bu Atik? Mungkin kalau misalnya bukan dengan mentoring ya Bu ya, nanti saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah, mungkin dengan mengadakan pelatihan atau workshop yang tujuannya ya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam membuat media pembelajaran yang bervariatif. Jadi Bu Atik tadi sudah merencanakan mentoring atau pendampingan individu dan bahkan pelatihan atau workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Atik itu lebih nyaman atau
sepertinya yang mentoring ya Bu ya, dengan pendampingan individu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan memang perlu persiapan yang matang, waktunya tidak sebentar, kemudian dari biaya memang mungkin harus mencari narasumber yang kompeten gitu kan. Jadi mungkin sekarang kalau yang lebih cepat realisasi yang mentoring ya Bu ya, pendampingan secara individu. Oke, jadi mentoring ya Bu ya. Iya, iya. Kira-kira nih Bu, di kegiatan mentoring itu Bu aktif memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa saja Bu? Iya, mungkin sih ya Bu ya, nanti saya akan meminta bantuan dari rekan di sekolah yang ahli di bidang IT, kan? Karena kan memang kami di sekolah ya bukan hanya rekan desainer saja, ada juga yang bisa menggunakan IT. Jadi nanti saya ingin bekerja sama berkolaborasi dengan rekan guru yang tersebut, gitu ya, agar bisa melakukan mentoring terhadap guru yang di sekolah itu seperti ada Ibu Sinta dan Pak Sosi. Oke, ya baik. Jadi Ibu akan melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan nih Bu akan di-actionkan untuk rencana aksi Ibu? Iya, saya sih inginnya secepatnya ya Bu. Cuman kan karena waktunya ini juga sudah mepet dengan waktu ujian semester 1 gitu kan. Jadi mungkin nanti setelah masuk pembelajaran di semester yang kedua, nanti pastinya saya koordinasi dulu terhadap rekan sejawat saya dan juga dengan kepala sekolah juga tentunya. Nanti setelah saya berkoordinasi dengan beliau, barulah mungkin saya akan melakukan aksinya. Mungkin nanti pada saat sudah di semester kedua begitu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Bu Atik, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Ya Bu ya, terima kasih nih Bu. Jadi dari percakapan kita tadi saya mendapatkan gambaran cara untuk melakukan perubahan di sekolah ya, dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki kemampuan IT. Mungkin begitu itu ya Bu ya, jadi saya bisa dapat gambaran lah dengan menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi sekarang. Ya, baik. Jadi Bu Atik sudah memiliki gambaran bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas. Iya. Oke, saya tunggu nanti ya Bu ya, bagaimana hasilnya. Baik Bu Atik, mungkin percakapan kita dicukupkan sampai di sini ya. Semoga rencana Bu Atik untuk rekan-rekan di sekolah dapat berjalan dan tetap semangat ya Bu. Iya. Terima kasih nih Bu Ana sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti saya bisa melakukan rencana aksi yang ingin saya rencanakan dengan rekan-rekan. Mungkin di lain waktu kita bisa mengobrol kembali ya Bu ya, jangan bosan. Kalau misalnya saya hubungi lagi, terima kasih sekali lagi Bu Ana. Iya Bu Atik, terima kasih kembali ya Bu ya. Jika ada yang ingin menceritakan, silakan hubungi saya ya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, proses coaching tadi saya dengan Bu Atik sudah dilaksanakan. Luar biasa coaching hari ini Pak. Iya, alhamdulillah ya Bu Ana, mantap, luar biasa. Bu Ana, kalau boleh tahu dari coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Atik tadi, indikator pencapaian apa yang tadi dapat dengan Bu Atik? Iya Pak, luar biasa sekali ya Pak. Tadi kami coaching indikator pencapaian yang saya gunakan dengan alur kita itu dari mulai tujuan, bagaimana saya memancing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi tujuannya terlihat. Kemudian identifikasi masalahnya ya Bu Atik sampaikan juga sudah tampak. Begitu juga dengan rencana aksi yang akan Bu Atik lakukan juga Bu Atik sudah menemukan solusi-solusi untuk permasalahan dan alhamdulillah dari solusi yang didapat Bu Atik sudah melakukan aksi dan sangat bertanggung jawab. Dan itu sudah tampak dan terlihat. Selain itu, saya juga hadir penuh dalam pelaksanaan coaching, kemudian memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching mampu menemukan solusi
permasalahan yang sedang dihadapinya. Luar biasa sekali ya Bu Ana. Ini saya izin menyampaikan hasil observasi saya tadi. Ya, waktu Ibu Ana dan Ibu Ati coaching, saya sengaja mencatat beberapa poin penting. Tapi memang betul yang Bu Ana laksanakan sudah menggunakan alur percaya. Dari tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab semua sudah Ibu Ana sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan berbobot juga sudah luar biasa. Jadi saya lihat tadi sampai ide-ide Bu Ati itu luar biasa ya. Kemudian hadir secara tatap muka juga sudah ya. Nah, kemudian untuk kedepannya nih kompetensi apa sih yang akan Bu Ana kembangkan? Ya, baik. Terima kasih Pak atas pengamatan yang Bapak lakukan. Jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memperdalam alur cerita, bagaimana tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nanti ketika melaksanakan coaching akan muncul ide-ide atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Kemudian saya akan hadir penuh dan saya akan menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya akan memperdalam lagi alur kita lebih dari kita. Wah, luar biasa Bu Ana, ini yang sangat mulia ya Bu. Jadi Ibu akan memperdalam alur kita, sangat coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot selama melakukan coaching ya. Dan Ibu Ana juga akan memperdalam lagi. Luar biasa ya Bu Ana. Ya, selamat ya Bu Ana, sukses terus. Terima kasih Bu Ana. Tetap semangat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kembali Pak. Insya Allah tetap semangat ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik di siklus kedua. Saya Juliana Rahmat sebagai pengamat. Saya Sutrisno sebagai coach. Dan saya Ati Winasi sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Bu Ati, Waalaikumsalam Bu Ana. ya baiklah, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya. Iya, Dengan siapa nih? Kira-kira boleh saya tahu? iya betul Bu. Jadi saya akan praktek coaching dengan Pak Trisno nanti sebagai coaching saya. Baiklah, sebelum praktek coaching dimulai, saya boleh tanya-tanya sedikit ya Bu ya? Iya boleh silakan. Nanti Ibu praktek coachingnya dengan Pak Trisno. Iya. Kira-kira rubrik penilaiannya seperti apa Ibu? Iya Bu, jadi saya di sini akan menggunakan indikator alur tirta dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab terlihat atau tidak gitu. Iya, baik. Kemudian nanti pada saat coaching, kompetensi coaching yang mana nih yang akan dikembangkan? Iya Bu, jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Namun dari kompetensi itu mana nih Bu yang akan Ibu pilih sehingga lebih spesifik gitu Bu? Iya Bu, betul. Jadi ketika nanti saya coaching ya, saya akan mengambil 2 kompetensi saja, yaitu sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi 2 itu ya Bu ya agar lebih spesifik untuk mengarahkan coaching agar bisa menemukan ide-ide. Kemudian indikator pencapaiannya apa nih Bu yang akan Ibu capai? Iya, jadi indikator ketercapaian yang akan saya capai adalah saya akan memandu coaching agar mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya juga mampu memandu coaching untuk menemukan ide-ide baru dari solusi masalah yang dihadapi. Wah, luar biasa ya Bu ya. Iya. Ibu sudah mempersiapkan
menyiapkan rubrik penilaian dan indikator tercapaiannya. Iya. Mungkin itu saja dulu ya Bu ya. Iya, iya. Silakan Ibu panggil coachnya dan saya izin untuk observer di sini ya Bu ya. Iya, baik, terima kasih Bu Ana. Saya izin memanggil Pak Trisno dulu. Terima kasih Bu. Pak Tris, silakan langsung. Iya. Baik Pak Tris, ini baik Bu Ana, ini adalah Pak Trisno sebagai coach saya. Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam Bu. Silakan Bu ya. Iya, saya izin ya Bu ya, akan melakukan coaching ya Bu ya. Baik Pak Trisno, Ya Bu. bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Saya berharap saat ini belajar dalam keadaan sehat juga ya. Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Gimana nih Pak? Katanya tadi malam mau ada yang mau Bapak mau bicarakan. Ada apa nih Pak? Oh iya, dia begini Bu. Nah, saya mempunyai permasalahan di kelas Bu. Iya. Mana saya mempunyai murid yang berperilaku kurang baik. Itu namanya si Aldi Bu. Oh iya. Anak laki-laki yang suka jahil, usil, mengganggu temannya, terutama mengganggu sesuatu. Nah, dia itu kadang-kadang suka mengejek nama orang tua, Oh, iya, bahkan sering memanggil nama orang tuanya, panggil dari jarak jauh, gitu. Kemudian tertawa bersama-sama. Otomatis anak perempuan ini malu dan ada yang menangis, Bu. Iya, iya, iya. Nah, itulah permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Bapak punya permasalahan bahwa ada seorang murid laki-laki begitu Pak ya. Namanya Aldi, dia suka usil, jahil kepada temannya, terlebih lagi kepada temannya yang perempuan begitu ya Pak ya. Sehingga menimbulkan anaknya tadi ini jadi menangis begitu Pak. Iya, iya betul sekali, Bu. Nah jadi dari percakapan kita ini Pak, kira-kira apa sih yang ingin Bapak harapkan dari perbincangan kita pada hari ini? Oh iya Bu, begini, saya berharap dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana caranya merubah sifat atau perilaku si anak ini, si Aldi dalam arti kata, supaya dapat merubah perilakunya sehingga dia berperilaku yang lebih baik lagi Bu. Iya ya, jadi berperilaku lebih baik lagi, tidak mengganggu temannya seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian Aldi juga bisa berperilaku baik serta suka saling menolong begitu ya Pak ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira indikator baik itu seperti apa nih Pak Tris kira-kira? Oh iya Bu, ini kan kejadiannya di kelas 7 SMP. Iya, iya. Kalau indikator baik menurut saya itu satu, dia tidak membuli temannya, terutama teman-temannya di kelas lah seperti itu. Yang kedua, Iya. saling membantu atau saling menolong. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai rasa empati yang tinggi pada temannya. Iya, iya. Baik itu ya begitu seperti itu Bu, indikator baik kalau untuk siswa SMP. Iya, iya, oke, baik, itu adalah pemaparan dari Bapak begitu ya Pak ya, bahwasanya indikator baik itu Aldi tidak membuli begitu ya Pak ya, tidak mengganggu, kemudian bisa saling tolong menolong dan punya rasa empati atau peduli terhadap temannya begitu ya Pak. Iya ya Bu. Nah kira-kira nih Pak, apa sih yang bisa Bapak lakukan supaya Aldi bisa merubah perilaku, supaya Bapak bisa merubah perilaku anak tersebut dan Aldi bisa memenuhi indikator baik? Menurut Bapak itu kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan? Iya Bu, terima kasih Bu. Yang pertama yang saya lakukan yaitu saya akan membuat kesepakatan kelas. Iya. Sebelumnya yang saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Iya, iya. Nah dari situ mereka mengungkapkan atau mengeluarkan ide-ide atau gagasan mereka sendiri. Apa kesepakatan kelas yang disepakati itu misalnya Aldi disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian
karena mereka sendiri yang membuat, berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati itu, Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dengan cara bermain peran, itu dengan cara memutarkan video. Nah, dari memutarkan video itu mereka dapat mengetahui peran-peran yang tokoh-tokoh yang baik atau tokoh-tokoh yang kurang baik, sehingga mereka menyadari ketika berbuat salah atau berperilaku kurang baik, mereka mengetahui dampak dan akibat dari yang telah mereka lakukan tersebut atau suatu kesalahan itu, Bu. Itu yang saya lakukan, Bu. Ya, baik, luar biasa ya Bapak ya. Jadi langkah yang akan diambil itu kalau bisa saya rangkum, di sini Bapak tadi menyebutkan yang pertama yakni membuat kesepakatan kelas, gitu ya Pak ya. Jadi di mana ini adalah bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti bisa lebih bertanggung jawab, begitu ya Pak ya. Iya, Bu, ya, Bu. Kemudian indikatornya mungkin bisa seperti rukun atau disiplin atau seperti itu Pak ya. Iya, Bu, ya, Bu. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk memberikan peran atau model melalui video gitu Pak ya. Iya, Bu, ya. Memutarkan video dan juga anak-anak nanti akan bermain peran, mana peran tokoh yang baik maupun mana peran tokoh yang kurang baik begitu Pak ya. Nah, nanti dari situ bisa sedikit banyak merubah perilaku anak tersebut begitu Pak ya, dengan mencontohkan yang baik-baik seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu, nantinya juga bisa menimbulkan budaya positif di sekolah itu sendiri, Bu. Iya, betul sekali itu memang Pak. Jadi dengan kesepakatan kelas itu maupun tujuannya nanti dapat membentuk budaya positif di kelas ya Pak ya. Nah, dari rencana aksi tersebut kan ada 2 aksi ya Pak ya yang akan Bapak rencanakan begitu Pak ya. Kira-kira kapan nih mau Bapak laksanakan rencana aksi tersebut? Iya, Bu, dari kedua langkah tersebut, yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, Bu. Oh iya. Nah, itu yang pertama saya lakukan dalam waktu dekat ini, Bu. Kemudian baru nanti Bapak akan memutarkan video begitu Pak ya? Iya, betul, Bu. Setelah itu mereka akan bermain peran. Oke Pak, berarti kira-kira kapan waktunya nih Pak yang bisa ditentukan untuk membuat kesepakatan kelasnya ini? Oh iya, Bu, ini karena si anak ini, si Aldi ini memang sudah agak lama melakukan perilaku yang kurang baik. Iya. Jadi saya sebagai guru harus segera membuat atau mencarikan solusi bagaimana si anak ini agar dapat secepatnya mengubah perilaku supaya menjadi lebih baik. Kalau tidak ada halangan, besok sudah saya mulai laksanakan untuk membuat kesepakatan kelas nanti. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi besok langsung dibuat begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Untuk menerapkan atau mengimplementasikannya begitu ya Pak ya. Jadi dari awal sampai akhir tadi kalau bisa saya simpulkan bahwasanya Bapak akan mengambil 2 langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas yang pertama, yang kedua akan memutarkan video buat peserta didik begitu Pak ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira nih dari percakapan kita ini apa yang sudah Bapak dapatkan? Oh iya, Bu, terima kasih sebelumnya karena hari ini atau siang ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya bisa menghadapi anak didik saya atau murid yang berperilaku kurang baik. Saya juga jadi tahu, mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Baik, dalam menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik tersebut. Terima kasih Bu Ati atas obrolannya hari ini. Saya sudah sangat senang sekali dan sangat bermanfaat rasanya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Luar biasa Bapak. Jadi beberapa pekan lagi, misalnya nanti kita akan berbincang-bincang lagi begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Apakah ada perkembangan dari murid Bapak tadi yang bermasalah atau tidak begitu ya Pak ya? Apakah nanti bisa berubah menjadi apa yang kita harapkan begitu ya Pak ya? Iya. Indikator mencapai tidak indikator baik yang menurut Bapak tadi sudah definisikan gitu ya Pak Iya, ya. betul. Nah, terima kasih Pak untuk obrolan kita hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan nantinya kita bisa ngobrol kembali begitu Pak. Ya, Bu, terima kasih Bu Ati. Semoga obrolan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, ya, proses coaching tadi saya dengan Pak Trisno sudah saya laksanakan, sudah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ya Bu Atik, mantap luar biasa. Bu Atik, kalau boleh tahu dari coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Trisno tadi, indikator pencapaian apa yang tadi didapat dengan Pak Trisno? Ya, luar biasa sekali tadi ya Bu ya. Jadi tadi kami saat melakukan coaching ya, indikator pencapaian yang saya gunakan dengan alur PIRTA ini dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya, begitu ya Bu ya. Saya juga sudah memancing dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tujuannya itu terlihat, kemudian identifikasi permasalahan yang dijabarkan oleh Pak Trisno juga terlihat, begitu juga tanggung jawabnya dan rencana aksinya. Jadi melakukan rencana aksi dengan penuh tanggung jawab itu yang tadi sudah kami lakukan. Jadi Pak Trisno juga sudah menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dilaluinya sekarang, begitu. Luar biasa sekali ya Bu Atik. Ini saya izin menyampaikan hasil observasi saya tadi ya. Waktu Ibu dan Pak Trisno coaching, saya sengaja nih mencatat beberapa poin. Tapi memang betul ya Bu ya, apa yang Ibu laksanakan sudah menggunakan alur PIRTA, dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya semua sudah Ibu Atik sampaikan. Kemudian untuk pertanyaannya, pertanyaan berbobot juga sudah luar biasa. Jadi saya lihat tadi sampai ide-ide yang Ibu Atik keluarkan luar biasa. Kemudian kehadiran penuh, tatap muka juga sudah ya. Kemudian untuk kedepannya nih, kompetensi apa sih yang akan Ibu Atik kembangkan? Ya baik, terima kasih nih ya Bu atas pengamatan yang sudah Ibu lakukan. Jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memperdalam lagi alur PIRTA-nya, bagaimana tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, dan juga dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nanti kedepannya jika saya melakukan coachingnya ini bisa menemukan ide atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Kemudian saya juga akan melakukan kehadiran penuh terhadap proses coaching saya. Begitu Bu yang kompetensi yang ingin saya perdalam lagi begitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Atik ya. Niat yang sangat mulia ya Bu ya. Jadi Ibu akan memperdalam lagi alur PIRTA saat coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot memang penting saat melakukan coaching ya Bu ya. Dan Ibu Atik juga akan memperdalam lagi nih. Luar biasa ya Bu Atik. Selamat Bu Atik, sukses terus. Terima kasih Ibu Atik, tetap semangat untuk kita. Saya tutup aja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Tetap semangat terus. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching siklus yang ketiga. Saya Atik Winarsi sebagai pengamat. Saya Juliana Rahma sebagai coaching. Saya Sutrisno sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Trisno. Waalaikumsalam Bu Atik. Iya, alhamdulillah hari ini Bapak akan melakukan praktek coaching ya Pak ya. Dengan siapa ini Pak kalau boleh tahu Pak? Iya Bu, betul, dengan Bu Ana Bu. Iya, jadi Bu Ana sebagai coachingnya begitu Pak ya. Sebelum praktek coaching dimulai nih Pak, boleh lah ya Pak saya tanya-tanya sedikit? Iya Bu, boleh, silakan Bu. Jadi nanti saat Bapak coaching dengan Ibu Ana, kira-kira rubrik penilaian seperti apa ini Pak?
yang akan Bapak tampilkan? Iya Bu, saya akan menggunakan indikator alur cerita dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terlihat atau tidak Bu. Oh ya baik. Kemudian nanti pada saat coaching, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan? Ini kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Ya. pendengaran aktif, dan Ya. saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya bagus sekali ya Pak ya. Namun dari kompetensi itu nih Pak, mana nih yang akan Bapak pilih agar lebih spesifik begitu? Ya Bu, ketika saya mungkin akan mengambil 2 langkah saja Bu, Iya, yaitu iya. mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Ya luar biasa ya Pak ya. Jadi ada 2 agar lebih spesifik lagi untuk mengarahkan coaching agar menemukan ide-ide begitu Pak ya. Iya Bu. Kemudian indikator ketercapaian apa nih Pak yang akan Bapak capai? Iya Bu, di sini indikator pencapaian yang akan saya capai adalah saya dapat memandu coaching agar dapat mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya juga akan mampu memandu coaching untuk menemukan ide-ide baru Bu. Wah luar biasa ya Pak ya. Bapak sudah mempersiapkan rubrik penilaian dan indikator ketercapaiannya. Iya, Mungkin itu saja dulu ya Pak ya. Silakan Bapak panggil coachingnya dan saya izin nih Pak untuk melakukan observer di sini. Iya baik Bu, saya panggil terlebih dulu ya Bu coachingnya. Iya silakan Pak. Bu Ana, silakan masuk Bu. Assalamualaikum Bu Ana. Bu Ati, ini Iya. Bu Ana yang akan kita coaching hari ini. Iya. Ya silakan Pak Trisno, silakan melakukan coaching ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Trisno. Apa kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu Ana. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Ana. Tapi kelihatannya Bu Ana kurang bersemangat hari ini ya. Ada apa Bu? Iya nih Pak. Sebenarnya saya ingin bercerita sedikit nih Pak mengenai permasalahan saya terutama anak kelas 71 nih Pak. Oh iya Bu. Wah, ada apa Bu dengan anak kelas 71 ini Bu? Nah, kelas 71 ini rata-rata anaknya itu kurang bersemangat nih Pak. Terus kurang pede dan memiliki motivasi yang rendah dalam pembelajaran terutama bahasa Inggris nih ya Pak ya. Iya Bu. Padahal saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam proses pembelajarannya. Tapi mereka tetap saja kurang bersemangat dan kurang antusias gitu Pak dalam proses Oh iya. pembelajarannya. Kira-kira apa yang membuat murid itu kurang bersemangat menurut pendapat Bu Ana? Saya merasa murid itu malas dalam belajar ya Pak ya. Padahal saya sudah sering menasehati mereka itu dan memberikan motivasi agar minat belajar mereka itu bisa tumbuh. Oh iya. Kira-kira selama ini dalam proses pembelajaran yang telah Ibu berikan, anak-anak tertarik tidak dengan metode yang Ibu sampaikan? Ya Pak, ini khusus untuk kelas 71 muridnya masih belum antusias menurut saya Pak. Jadi motivasi mereka agaknya kurang ya Bu? Biasanya media yang Ibu gunakan apa ya dalam proses pembelajaran? Kalau untuk medianya saya menggunakan modul yang telah kita buat ya Pak ya. Terus menggunakan buku cetak, buku cetak pembelajaran. Terus juga saya menerangkan menggunakan papan tulis. Jadi sambil menjelaskan materinya, terus jika nanti ada dialog-dialog, saya akan membacakan dialog tersebut. Terus saya meminta murid-murid itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Lalu nanti mereka itu kayak misalnya nanti repeat after me gitu. Iya Bu. Jadi Ibu mengajar dengan menggunakan itu saja ya Bu? Selain itu ada nggak Ibu menggunakan media lainnya? Nah itu tuh Pak yang saya bingungkan sekarang. Bingung ya? Apa yang sudah pernah
atau ibu coba metode lain? Untuk metode biasanya saya itu membuat kayak kelompok belajar gitu Pak, jadi dalam bentuk diskusi gitu. Oh begitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, murid kelas 71 ini motivasi minat belajar kurang pede sehingga nilainya rendah dan tujuan pembelajaran yang tidak tercapai, seperti itu ya Bu? Ya benar sekali Pak. Menurut Ibu, adakah cara lain agar anak lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar bahasa Inggris? Kira-kira model seperti apa yang cocok untuk anak kelas 71 itu Bu? Kalau cara lain mungkin menggunakan proyektor kali ya Pak ya, karena di sekolah kita kan ada beberapa proyektor yang bisa kita gunakan nih Pak. Jadi mungkin bisa menggunakan PPT atau menayangkan video pembelajaran kali ya Pak ya. Nah, itu ide bagus ya Bu. Mungkin itu Ibu sudah punya beberapa video pembelajaran. Wah, saya punya banyak sekali tuh Pak, tapi belum pernah saya gunakan untuk di kelas Pak. Ada ide lain mungkin bisa digunakan Bu? Nah, mungkin menggunakan handphone juga bisa kali ya Pak ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk kuis atau latihan dengan menggunakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Dan saya pikir juga bagi anak-anak yang kurang pede untuk berdialog di depan kelas nih, bisa mereka membuat video rekaman mereka sendiri dan mereka bisa berkreativitas dalam mengedit hasil tugasnya gitu Pak. Wah, luar biasa Bu, mantap sekali. Nah, kira-kira dengan ide Ibu tadi bisa nggak kira-kira merubah anak-anak yang kurang minatnya dalam belajar, motivasinya rendah, bisa nggak berubah? Saya rasa bisa ya Pak ya, karena anak-anak zaman sekarang itu rata-rata sudah punya handphone dan mereka itu sangat kecanduan dengan handphone ya Pak ya. Dari yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira bisa nggak Ibu menciptakan kembali apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin untuk kedepannya atau untuk di semester depannya saya akan mengajar dengan menggunakan IT ya Pak ya, seperti laptop, terus memanfaatkan proyektor yang ada di sekolah kita untuk menampilkan PPT dan menayangkan video pembelajaran Pak, serta juga memanfaatkan handphone gitu Pak. Oh iya, setuju Bu, sangat bagus. Jadi sebenarnya Ibu bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Jadi ini perlu dicoba ya Bu. Siap Pak. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Nah, karena kita sudah berada di akhir semester nih Pak, pada akhir semester pertama, jadi mungkin saya akan mempersiapkan segala sesuatunya seperti PPT, terus video pembelajaran dan kuis-kuis pada aplikasi Kahoot atau Quizy dengan memanfaatkan handphone ya Pak mulai dari sekarang, dan akan saya aplikasikan di semester 2 gitu Pak. Oh iya, kira-kira nanti siapa nih yang bisa membantu Ibu melaksanakan komitmen tersebut? Mungkin saya akan dibantu pastinya oleh rekan guru ya Pak ya, terus yang memahami IT dan yang mengetahui aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan Pak, serta saya juga akan berdiskusi dengan teman-teman yang satu mapel gitu Pak. Wah, luar biasa Bu, jadi nanti bisa sharing bersama ya Bu. Saya sangat yakin Ibu bisa menjalankan dia dengan cukup baik. Good luck ya Bu Ana. Terima kasih ya Pak Kris. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya sudah cukup lega ya Pak ya, karena saya sudah bisa menemukan solusi untuk kedepannya. Alhamdulillah saya itu senang Bu, Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu. Terima kasih ya Pak ya, sudah membantu permasalahan saya ini. Oh ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kris. Alhamdulillah ya Bu, proses coaching tadi saya dengan Ibu Ana sudah terlaksana. Luar biasa coachingnya hari ini. Iya Pak, alhamdulillah mantap ya Pak ya, luar Iya, Bu. biasa. Jadi kalau boleh tahu nih proses yang tadi sudah dijalankan coachingnya begitu kan, indikator ketercapaian apa ini Pak yang tadi sudah didapat? Iya Bu, luar biasa. Saya tadi ketika melakukan coaching, indikator ketercapaian yang saya gunakan dengan menggunakan alur Tirta.
Itu dari mulai tujuan, bagaimana saya memancing dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi tujuannya terlihat. Iya, iya. Kemudian identifikasi permasalahan yang Bu Ana sampaikan juga tampak. Iya, iya. Begitu juga rencana aksi yang akan Bu Ana lakukan juga. Bu Ana sudah menemukan solusi untuk permasalahan, dan alhamdulillah dari solusi yang didapatkan Bu Ana Iya. sudah melakukan aksi dan sangat bertanggung jawab. Iya, iya. Ya, itu sudah tampak terlihat. Selain itu, saya juga hadir penuh dalam pelaksanaan coaching, kemudian memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach mampu menemukan solusi dan ide-ide untuk permasalahan yang dihadapinya, Bu. Wah, ya luar biasa sekali ya Pak ya. Ini saya izin menyampaikan nih Pak hasil Iya, Bu, observasi silakan, Bu. yang tadi sudah saya amati begitu Pak ya. Iya, Bu. Jadi saya sengaja memang mencatat beberapa poin, tapi memang betul sih tadi Bapak dan Bu Ana sudah melakukan coaching begitu ya dengan menggunakan alur tirta, kemudian tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya semuanya sudah disampaikan begitu. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah sangat luar biasa ya Pak ya, sudah Ya, Bu. terlihat tadi sampai ide-ide dari Bu Ana ini keluar semua. Ya, Luar Bu. biasa ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah hadir secara penuh di sini. Kemudian juga Bapak sudah hadir begitu Pak ya. Nah, Ya, Bu. untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan? Ya Bu, baik. Terima kasih atas pengamatan yang Ibu lakukan. Jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memperdalam alur tirta. Bagaimana tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti ketika melaksanakan coaching akan muncul ide-ide dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Iya. Kemudian saya akan hadir penuh dan saya akan menjadi pendengar yang aktif. Iya. Jadi saya akan memperdalam alur ceritanya lebih dalam lagi, Bu. Wah, ya luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, Bu. Niat Bapak sangat mulia. Jadi Bapak akan memperdalam lagi alur tirta saat coaching begitu Pak ya. Ya, Bu. Kemudian juga saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Memang penting dalam melakukan coaching ini kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak ya. Nah, luar biasa sekali ya Pak ya. Sukses terus untuk Bapak. Semangat lagi untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Trisno. Ya, terima kasih Bu kembali. Insya Allah tetap semangat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.